Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah pada awal siang ini kita bisa bertatap muka dalam lanjutan materi kursus kewarisan Islam. Dan hari ini giliran saya di materi filosofi kewarisan Islam. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini menjadi penting sekali karena kesadaran filosofis ini yang sebetulnya bisa menggerakkan kita melakukan kebajikan khususnya di bidang kewarisan. Memang perlu diformat dulu cara pandang kita atau mindset kita sebelum kita melaksanakan sebuah syariat Islam itu. Perlu diketahui, ilmu kewarisan Islam ini salah satu cabang daripada fikih. Dan salah satu bab besar di bidang fikih itu adalah kewarisan Islam. Kenapa dia kemudian berdiri sendiri? Karena ilmu ini memang termasuk bagian besar. Perlu diketahui, fikih itu secara garis besar ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Yang muamalah ini salah satunya selain perkara perdata, ada juga perkara pidananya. Dan salah satu yang terbesar di bab fikih ini adalah kewarisan Islam ini, al-faraid. Sebagaimana kalau dalam ulumul Quran itu ilmu tajwid berdiri sendiri. Ini karena memang bab tentang tajwid di ilmu tentang Al-Quran selain tafsir, ulumul tafsir, masalah tajwid ini sebetulnya bagian daripada ulumul Quran itu. Tapi karena memang besar sekali bahasannya, kemudian berdiri sendiri. Jadi, apa yang kita pelajari di faraid itu sebetulnya bagian daripada fikih muamalah. Fikih muamalah. Nah, jadi sebelum membahas kepada ranting-rantingnya, kita perlu tahu dulu sumbernya. Sumber daripada disiplin ilmu ini adalah ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari tentang hukum perbuatan-perbuatan manusia. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah misalnya. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum perbuatan manusia. Jadi di dalam ilmu fikih itu semua perbuatan manusia harus ada hukumnya. Misalnya datang ke sini, apa hukumnya? Bawa buku ke sini, apa hukumnya? Menulis di sini, apa hukumnya? Itu ada.
kalau ngantuk di sini apa hukumnya? Iya, sampai kalau datang terlambat mengucapkan salam apa hukumnya? Mengganggu misalnya. Jadi di dalam fikih itu semua perbuatan manusia itu harus jelas status hukumnya. Dan itulah Islam yang mengatur secara keseluruhan perilaku manusia. Jelas saja, jadi itu ilmu fikih. Kalau dalam ilmu umum apa namanya itu fikih itu ya? Ayo, kalau di dalam kehidupan kita nih ya, apa hukum? Hukum apa? Kepatutan. Kalau hukum kepatutan itu ngurus masalah kamar mandi juga nggak? Bagaimana cara pup yang benar? Bagaimana ya di dalam hukum kepatutan itu diajarkan nggak bagaimana cara masuk WC, cara keluar? Tidak. Di dalam Islam bahkan cara duduknya pun diatur. Ini Islam yang kalau kita kembali kita lihat misalnya agama Nasrani, itu cuma ada Bible dan tidak ada tafsir, apalagi fikihnya. Jadi, Bible itu tergantung selera pendetanya. Apa aliran filsafat si pendetanya. Kalau dia penganut Aristoteles, ya doktrin Aristotelian yang dipakai. Kalau dia penganut Plato, ya Platonian yang dia pakai. Kalau dia pengikut Gould, juga begitu. Kemarin saya duduk dengan para hakim agung dan mantan hakim agung duduk. Bagaimana cara mereka menetapkan hukum? Ya, Pak Rohmin Dahuri jadi Menteri Kelautan, dapat satu mobil Camry. Harga berapa tuh Camry? Berapa Bu sekarang? Ya udah Camry yang kelas tinggi berapa kira-kira? 300 berapa? 350. Oke, sama saudara 400. Salah satu hakim menetapkan ini hukumannya 8 tahun. Diprotesilah yang lain. Loh, itu yang nyolong 114 miliar kemarin cuma dihukum 4 tahun. Masa yang ini cuma satu Camry 8 tahun. 5 hakim akhirnya musyawarah. Ini berapa? Hakim A bilang 8 tahun. Hakim B 6 tahun. Sorry, 4 hakim di situ. Hakim C 8, 6, 4 tahun. Dan Hakim D 2 tahun. Yang ambil hukum 2 tahun ini ayahnya Farhad Abbas, Pak Abbas itu. Ya. Bagaimana cara keputusan hukumnya akhirnya untuk memutuskan si Pak Rohmin mantan menteri ini berapa hukumannya? Sudah dijumlahin semuanya. Baru dibagi 4. Ya. Itu sebetulnya. 8 tambah 6, 14 tambah 4, 18 tambah 2, dibagi 4. Ini nih bocoran nih. Ini kita ngobrol dengan para hakim. Bagaimana cara menetapkan hukuman terhadap perbuatan seseorang. Nah, sampai di sini dulu nih. Jadi ilmu fikih gimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Dan bagaimana hukum kepatutan di kita? Bagaimana pidana di kita? Ya, ini dalam penetapan hukum. Jadi kalau kita belajar ke ranting, nggak menemukan pangkalnya, kita bakal bingung dalam rimba sebuah pengetahuan.
Oke, sampai di sini kita nggak masuk dulu ke masalah-masalah ranting ini. Kita masih bicara di disiplin ilmunya ini. Hukum kita, ini hukum apa yang dipakai di Indonesia? Positif ini dari mana sumbernya? Belanda. Belanda sumbernya dari mana? Prancis. Ya. Hukum di kita ini sebetulnya kan menganut 3 hukum ya. 1 hukum negara, 2 hukum adat, dan 3 hukum agama dalam beberapa praktik tertentu. Saya ingin nanti kita masuk ke faraid, kalau hanya dibawa kepada dikecil hanya hukum agama, seakan-akan dia tidak masuk ke dalam adat, dan akhirnya dibenturkan nanti. Hukum dibenturkan dengan adat dan budaya, atau berhadapan dengan hukum negara. Ini persoalan kita di lapangan. Sehingga yang hadir di sini nanti ketika kita mempelajari filosofi hukum kewarisan ini, enggak tersesat dalam ranting. Masuk ke sini nyemuin langsung hitung-hitungan gitu kan. Sebab gerakan yang sedang kita lakukan ini adalah bagaimana mengimplementasikan aplikasi salah satu rukun penting dalam syariat Islam. Penegakan syariat warisnya ini bersumber dari sumber hukum yang paling valid. Apa itu? Al-Quran. Nah, sekarang saya sudah sampai sana membahas. Pertanyaannya adalah, hukum negara yang kita pakai, hukum kepatutan yang menjadi hukum positif di Indonesia secara legal sekarang, sumbernya ini dari sumber yang bertuhan atau tidak? Sekarang mari kita bicara dari akarnya lagi. Kita bicara dari akar. Baru kemudian kita lihat cara berpikir orang yang menentukan hukum ini apa? Dasar keilmuannya kemana? Ya, itulah kenapa kita perlu mempelajari filosofi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Islam punya cara pandang atau overview atau worldview dalam melihat segala sesuatu. Dan semua bermula dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan lagi. Cara pandang Islam ini kemudian melahirkan 5 maqasidus syariah. 5 tujuan syariat Islam. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup dengan semua aturan-aturan yang kita jalani harus mengarah kepada 5 tujuan. 1, hifdzuddin, menjaga agama. 2, hifdzun nafas, menjaga nyawa, jiwa. 3, hifdzul aql, menjaga akal. 4, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Baru yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Jadi ini pangkal semua hukum aturan di dalam Islam itu yang memang bersumber dari Tuhan, tetapi pada akhirnya untuk kemaslahatan manusia. Hak-hak manusia dijaga di sini. Hak beragama, hak hidup, hak kehormatan, hak keturunan, dan hak harta atau materi. Inilah yang membedakan doktrin Islam dengan doktrin materialisme kapitalis dan doktrin materialisme sosialis. Yang ujung-ujungnya saya sebut kata materialisme hanya materi saja. Ini penting
Karena ada seorang pengusaha muda gelisah, nggak punya anak laki-laki karena hartanya banyak. Saat melihat hukum waris, dia gelisah. Dan ketika mendapat anak laki-laki, wajahnya cerah sekali. Saya bilang, dulu kamu berdosa, sekarang lebih berdosa lagi. Dulu kamu berdosa karena kecewa cuma punya anak perempuan, dan sekarang lebih berdosa lagi, bahagia karena punya anak laki-laki, bukan karena karunia Tuhan yang kau syukuri, tapi hartamu tidak pindah ke saudara laki-lakimu. Ya, dia merasa khawatir kalau sampai nggak punya anak laki-laki dan dia meninggal dunia, hartanya ini bakal menjadi milik saudara kandungnya yang tidak semua dia sukai. Ada yang dia nggak suka. Jadi hari-hari sebelum punya anak laki-laki, ini berarti salah nih memahami ilmu waris. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya juga rajin. Semua pegawainya pun disuruh ikut sholat duha supaya rezekinya banyak. Tapi hari-harinya sedih karena tidak punya anak. Wah, ini pangkalnya salah nih berarti. Ini ada yang keliru nih pangkal ini. Jadi rupanya mau menjalankan syariat Islam, tapi ideologinya masih kapitalis. Nggak bisa, memang mentok itu kewarisan Islam. Ujung-ujungnya perempuan pada marah. Kenapa laki-laki lebih banyak dari perempuan? Ini nggak adil ini hukum waris ini. Jadi yang separuh-separuh tidak melihat hukum ini dari akar ideologisnya, maka biasanya tersesat di rimba ilmu. Akhirnya pembaruan ilmu faraid di Indonesia. Di kampung saya, perempuan yang kerja, laki-lakinya main burung sambil gulung sarung. Cut gulung. Susut gulung. Susut gulung. Lama-lama perempuan yang kerja, laki-laki cuma main burung. Itu makna lahir dan batin burungnya itu. Kenapa hukum faraid menentukan sedemikian rupa? Ini mungkin dia tidak melihat sisi sosial daripada syariatnya dulu. Misalnya, ya mungkin bisa dijelaskan kenapa perempuan dapat 2, laki-laki dapat kebalik. Laki-laki dapat 4, kan gitu. Jadi laki-laki dapat 4, perempuan dapat udah 1/2 judulnya. Salah ngomong. Karena ada hukum sosial sebetulnya yang menunjang, yang ini tidak difahami, tidak diperankan. Perempuan itu menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya. Perempuan itu menjadi tanggung jawab siapa lagi? Suaminya. Perempuan itu menjadi tanggung jawab siapa lagi? Anak laki-lakinya. Udah berapa tuh yang dukung tuh? Jadi banyakan mana? Secara sosial itu tidak dilihat. Jadi dia hanya fokus ke sini. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa persoalan terbesar menerapkan syariat kewarisan di rumah dan di masyarakat Islam Indonesia ini ketika ideologinya masih kapitalis, karena sumber ilmu hukumnya dari negeri yang memang tidak menjadikan Tuhan sebagai puncak perjalanan keilmuannya. Kalau di dalam kita kan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmulah yang takut kepada Tuhannya. Kalau mereka tidak lagi. Tidak. Ilmu yang mereka dapat dari Barat, jadi Belanda dapat dari Prancis. Saya tidak ingin memojokkan dengan sejarah masa lalu, tapi saya ingin ambil satu sisi saja bahwa mereka dalam menjalani hidup tidak punya worldview soal tauhid, soal ketuhanan. Sehingga dalam menilai persoalan, mereka tidak pernah mau terikat dengan hukum Tuhannya. Saya ingin ulangi, mereka tidak mau terikat pada hukum
Perhatikan kata-kata terikat. Berbicara masalah kewarisan Islam adalah berbicara tentang orang ini mau nggak diikat dengan hukum. Kalau dia tidak mau terikat, ya sama Tuhannya pun dia nggak akan tunduk. Apalagi dengan aturan-aturan kewarisan ini. Nah, mereka dari awal memang tidak mau terikat. Mereka terlahir bebas. Misalnya, hak menggunakan kelamin. Sebetulnya milik siapa hak itu? Siapa yang berhak menentukan aturan bagaimana seharusnya menggunakan rahim? Soal aborsi misalnya. Hak aborsi atau tidak aborsi? Sudut pandangnya ya rasio mereka. Nggak mau ada aturan Tuhan di sini. Jadi kata kuncinya, Barat itu anti otoritas. Dia tidak mau ada otoritas di luar manusia. Manusia lah yang berhak menentukan aturannya. Bukan Tuhan, bukan agama. Nah, ilmu yang kita ambil itu berasal dari sana. Dari orang yang tidak mengakui adanya otoritas, padahal di dalam Al-Quran, kalau orang sudah tidak mau terikat pada aturan-aturan Tuhannya, ya berarti dia akan tunduk pada hawa nafsunya. Cuma dua saja. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Karena kita ini abdun semua. Tipikal abdun, hamba, harus menghamba. Kalau nggak menghamba kepada Tuhan, pasti menghamba kepada, itu pasti. Kita ini siapa? Hamba. Yang namanya hamba, dia pasti mencari sesuatu yang harus dia perhamba. Dia perbudak. Itu tabiat manusia. Dia selalu mencari itu. Kalau dia tidak menghamba kepada Tuhannya, tidak mengikatkan diri pada aturan Tuhannya, biasanya dia mengikatkan diri kepada aturan hawa nafsunya. Akhirnya, perdebatannya mengatakan, hak reproduksi adalah hak seorang manusia, spesifiknya hak seorang perempuan. Dia mau aborsi atau tidak adalah hak dia. Dia memilih untuk menggugurkan atau memilih untuk melanjutkan adalah hak reproduksi si perempuan itu sendiri. Moral, itu kan pegangan orang timur. Bagi kami, secara rasional, nggak ada masalah, lu mau gugurin aja. Itu kan cuma orang timur. Kalau orang timur berpegang pada budaya, silahkan saja. Dan ilmu itulah yang kemudian masuk ke kampus-kampus di kita ini. Dan itu yang dipelajari oleh anak-anak kita belakangan ini. Jadi, ini dasar keilmuannya. Sekarang, apa yang akan kita pelajari ini, masalah kewarisan Islam ini memang, ini akan jalan atau tidak? Mau nggak si umat Islamnya ini mengikatkan diri pada aturan Tuhannya? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya, sebelum menyelesaikan kasus waris, kita mau tanya dulu, ini yang duduk ini, mau baginya pakai aturan siapa nih? Itu dulu, aturan siapa? Allah. Allahnya yang mana nih? Yang menurunkan wahyu kepada Muhammad atau yang menurunkan wahyu ke Ali? Gitu kan. Nah, kalau sekarang ada lagi Gavatar, Sahih Mossadegh ini, atau yang menurunkan wahyunya kepada si Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, itu pegangannya. Oke, sekarang kita duduk. Qadarullah, takdirnya, yang berkasus ini adalah istri kedua dengan anak-anak istri pertama yang sudah lama nggak komunikasi. Gimana menyelesaikannya ini? Kasus ini. Sementara anak pertama, istri pertama, hampir seumur dengan
istri kedua, ibu tirinya. Jadi agak takut juga ibu tiri kalau akan berhadapan dengan anak pertama ini. Dan lebih galak. Jadi selama ini aset terbelangkai, terbengkalai. Ini kasus. Tapi qadarullah, setelah kita dudukan dulu, sebelum, kalau angka gampang ini. Ya, pembagian insya Allah sudah jelas, outputnya itu gampang. Kalau sekarang sudah ada softwarenya, tinggal input data saja di internet, kemudian apa dan berapa datanya, input ahli warisnya berapa orang, udah keluar itu sampai angkanya. Persoalannya ketika keluar angka, mau nggak segitu? Ya, ini persoalan menjadi rumit, nanti kalau mau ditelusuri lebih jauh. Loh, kan yang lama make ibu tiri. Dan selama dia tinggal di rumah papa saya itu, dia tidak pernah bayar kontrakan, dan kami tidak pernah juga mendapatkan hasilnya. Wah, banyak urusan. Kalau udah masuk ke sana, ribet nanti. Apalagi pangkalnya belum ketemu. Jadi, dalam kasus kewarisan itu, akan mudah diselesaikan, dan persaudaraan tidak putus karena materi. Hubungan akidah tidak putus gara-gara dunia. Karena ada prioritas yang mesti dipertahankan. Pilih mana? Banyak dapat harta, tapi putus persaudaraan, atau nomor satu adalah silaturahim, dan serahkan dulu harta kepada Allah, biar Allah yang membagikannya kepada kita. Biasanya dari situ mudah penyelesaiannya. Nah, kalau punya urusan keluarga, kembalinya dari situ, insya Allah dapat. Kalau enggak, berantem. Wah, Ustadz saya bilang begini. Oh, Ustadz saya enggak bilang begitu. Ustadz kamu mazhabnya apa? Nah, repot. Iya. Ini kejadian. Oh, Ustadz saya bilang enggak ada yang namanya gono gini. Kenapa Ustadz Anda bilang ada gono gini? Nah, loh. Ini bakal ribut karena nafsu. Dia pikir semua itu harus sesuai dengan hitung-hitungan dia. Seorang keponakan mengalah untuk tidak mendapatkan jatah waris rumah di sebuah komplek di tengah kota. Dia cuma dapat tanah yang jauh tempat jin buang anak. Ya sudahlah, kalau yang udah begitu saya mengalah. Wah, yang kakak karena merasa dominan dan selama ini mengurusi, diambillah tanah dan rumah yang strategis. 10 tahun kemudian itu menjadi daerah banjir. Dan tanah tempat anak izin buang anak, di dalamnya itu batu baranya seharga emas. Enggak kelihatan di awalnya. Dan itu luas. Nah, loh. Kita nggak tahu. Dan ini faktanya. Akhirnya harga rumah itu yang diharapkan 10 tahun ke depan harusnya besar, tapi malah tempat bukan jin buang anak lagi di situ. Kodok pun buang anak di situ. Sementara di tanah tempat jin buang anak tadi, wah, itu rebutan. Orang mau beli dia di tempat itu, dan dia bertahan nggak mau jual. Dan ini semakin lama akan semakin kita tidak tahu, karena harta itu sebetulnya milik siapa. Inilah puncak daripada filosofi kewarisan ini. Ya, harta itu milik siapa? Allah. Sampai di sini, kalau udah berani ngomong begitu, berarti sesi pertama sudah selesai. Sudah puas harta milik siapa? Milik siapa? Jadi kalau Allah minta, berapapun yang Allah minta, siap diberikan? Mulai ini. Kalau Allah minta itu dengan mengikuti aturannya,
insya Allah cuma segitu yang kita serahkan. Tapi kalau kamu nggak mau ikut aturannya, Allah ambil sendiri. Biasanya pakai kebakaran, pakai begal, ya, pakai sakit, pakai apa lagi? Pakai ketipu, pakai apa lagi? Tercuri. Gitu. Lebih sakit lagi kalau Allah yang mengambil suka-suka dia. Mendingan ikut aturan dia aja. Gitu. Nah, sekarang saya mau masuk kepada segmen berikutnya. Aturan Allah itu sebetulnya nyusahin atau menguntungkan? Mulai. Ya, mulai. Memang kata kuncinya tadi setelah saya kasih tahu rumah di tengah kota dengan tanah buang jin, baru oh iya ya. Gitu. Kisah itu memang cukup membalik. Ya. Nih, sekarang kita masuk kepada beberapa ayat terkait ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Jangan kepada anak yang ini ya, dia udah nakal, boros. Jangan sampai nanti waris diambil sama dia. Boleh jadi nanti pas ketika meninggal dunia, kitanya ini ternyata dia tobat dan dialah anak yang paling setia kepada almarhum kedua orang tuanya. Ada nggak kayak gitu? Sementara dulu yang dikelihatannya saleh dan salehah, tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkan pada awalnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu perlu kamu ketahui. Kamu tidak tahu siapa yang paling banyak manfaatnya bagi kamu. Ikuti saja aturan Allah. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. An-Nisa ayat 11. Saya coba sedikit bantu dengan tafsir saja. Ada beberapa tafsir yang ingin saya bacakan, tetapi sesuai dengan waktu yang tersedia. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 11. Tepat ayat 11. Ini kita gunakan tafsir Al-Muyassar. Ini kecil sekali ini. Yusikumullahu wa ya'murukum fi sya'ni auladikum. Ini wasiat dari Allah kepada kamu semua. Dan ini juga perintah dari Allah tentang cara pandang melihat anak-anakmu dari sisi pewarisan Islam. Lebih spesifik lagi dari sisi harta. Bagaimana memandang anak dari kacamata harta. Saya yakin
Kalau dari sisi kasih sayang, orang tua umumnya berusaha untuk bisa adil. Tapi dari sisi harta, lihat-lihat. Nggak boleh sih sebetulnya ada anak kesayangan, tapi Yakub pun seorang nabi yang sangat sabar dan sangat adil tidak bisa menyembunyikannya. Sehingga dia begitu mencintai Yusuf. Dan itu pun berefek fatal, menimbulkan kecemburuan kan? Yang akibat perbuatan daripada Yakub sedikit atau banyak mempengaruhi perilaku saudaranya yang akhirnya mencelakakan dan bahaya bagi Yusuf. Ya, jadi pilih kasih kepada anak itu bahaya tanpa dirasa. Kamu sebagai kakak harus mengalah. Kamu sebagai kakak harus mengalah. Kalau boleh, gue nggak mau deh jadi kakak rasanya. Hati-hati menggunakan bahasa itu. Siapa juga sih yang mau jadi kakak? Mama aja nih yang selalu bersikap nggak adil. Gawat tuh kalau udah gitu anak-anak. Ini gara-gara manusia kayak gini nih. Gue juga nggak mau punya adik kayak lu. Gitu. Tapi secara perasaan kita berusaha untuk itu. Tapi kalau udah berkaitan dengan materi, nah ini lebih parah lagi. Kita cenderung memberikan sesuatu berdasarkan kriteria-kriteria yang kita pahami dan seringkali itu bercampur hawa nafsu. Ada perintah dari Allah di sini. Idza mata ahadun minkum wa taraka auladan dzukuran wa inasan famirasuhu kulluhu lahum. Jika seseorang meninggal dunia di antara kalian, lalu meninggalkan beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan, maka kewarisannya semuanya milik mereka. Lidzakar misl nasib al-unsayain. Satu laki-laki bagiannya seperti bagian dua perempuan. Idza lam yakun hunaka warithun ghairuhum, jika tidak ada lagi ahli waris selain mereka. Fa in taraka banat faqat, kalau hanya meninggalkan anak perempuan saja, falil bintaini fa aktsar thulutsa ma tarak, maka untuk dua anak perempuan atau lebih mendapatkan 2/3 bagian. Wa in kanat ibna wahidah, kalau cuma satu anak perempuan, falahan nisf, maka untuk dia separuh. Wali walidai al-mayyit likulli wahidin minhuma as-sudus. Dan untuk kedua orang tua si mayit, setiap mereka mendapatkan berapa? 1/6. In kana lahu walad, jika dia punya anak. Zakaron kana au unsa, anak laki-laki atau anak perempuan. Wahidan wa aktsara, anaknya satu atau lebih dari satu. Fa illam yakun lahu walad, tapi jika dia tidak punya anak, wa warisahu walidahu, dan cuma ada dua orang tua saja ahli warisnya, fali ummihi thuluth, maka untuk ibunya 1/3, wali abihi al-baqi, dan untuk bapaknya sisanya. Sudah hafal ya angka hitung-hitungannya? Belum? Ini gampang lah, tinggal contek aja ini. Nggak harus dihafal kalau nggak kuat ngafal. Yang penting ideologinya dulu. Ini kalau ideologinya sudah tuntuk, nanti hitung-hitungannya secara syariat akan mudah untuk dijalankan. Fa in kana lil mayyit ikhwah, jika si mayit mempunyai beberapa saudara, isnatani fa aktsar, dua saudara perempuan atau lebih, dua saudara atau lebih, dzukuran kanu au inasan, laki-laki atau perempuan, fali ummihi sudus, maka untuk ibunya mendapatkan 1/6. Walil abi al-baqi, dan sisanya untuk ayah. Wala syai'a lil ikhwah, dan tidak ada hak bagi saudara-saudara kandung yang lain.
Wa hadha taqsim litarikah innama yakunu ba'da ikhraj wasiyatil mayyit. Ini semua adalah pembagian waris setelah dikeluarkan wasiat dari si almarhum mayit. Fi hududis thuluts, tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Au ikhraj ma alaihi min dain, atau sesudah dikeluarkan hutang-hutangnya. Pada ini aturannya, aba'ukum wa abna'ukumul ladzina furidha lahumul al-irth la ta'rifuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapakmu, anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang paling banyak manfaatnya bagi kamu fi dunyakum wa ukhrakum, dalam urusan dunia kamu juga dalam urusan akhirat kamu. Fala tufaddilu wahidan minhum 'alal akhar, maka jangan melebihkan yang satu dibanding yang lain. Hadzal ladzi awsaitukum bihi mafrudun 'alaikum minallah. Ini yang kuwasiatkan kepada kalian, mafrudun, fardun. Apa bedanya fardu dengan wajib? Beda. Biasanya apa kalau yang pakai niat usul sholat fardu? Kenapa bukan sholatul wajib? Beda ya. Bedanya di mana fardu sama wajib? Fardu itu ketetapan hukumnya berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, yang mutlak, yang absolut. Sementara kalau wajib, penetapan hukumnya berdasarkan dhanni dilalah, berdasarkan perkiraan kuat. Perkiraan kuat itu hukum wajib. Jadi di dalam Islam fardu sama wajib ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak berat, nggak ada padanannya, susah cari padanannya. Tetapi kedua-duanya memiliki perbedaan yang mendasar. Apa kira-kira kalau bahasa Indonesianya, Pak? Hukum, ketetapan hukum yang jazim, yang mutlak, absolut dari Allah dan dari Rasulnya. Sementara kalau wajib itu masih ada unsur dhanni, perkiraan kuat berdasarkan analisis, berdasarkan ayat dianalisis. Misalnya, apa hukum membaca ta'awudz sebelum membaca Quran? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Quran. Saya bantu. Tidak ada ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam Quran, enggak ada. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak ada dalam Quran. Ini hanya analisis dari ayat yang mengarahkan untuk membaca itu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jika kamu baca Quran, maka minta tolonglah, perlindunganlah kepada Tuhanmu dari godaan setan yang. Jadi apa ini? Membaca wajib misalnya gitu. Udah. Kalau fardu ya sudah. Wa aqimus shalah. Itu perintah sudah. Ya, sudah qat'iyyud dilalah. Jazim di situ. Enggak apa-apa ya masuk sedikit pelik-pelik hukum supaya ada contohnya. Sebab memang ya kebetulan saya pernah juga sedikitnya belajar ilmu soal ini. Saya di Fakultas Syariah gitu, ada sedikit ngerti lah. Kemarin waktu saya bicara dengan para hakim agung begini, Pak. Di dalam kehakiman Islam, ilmu qadha yang saya pelajari, nggak boleh Pak Hakim Agung itu belanja sendiri ke pasar. Nanti kalau Bapak dapat diskon, itu akan mempengaruhi putusan. Kaget Pak Hakim. Nggak boleh jalan-jalan ke mall sendiri, Pak, untuk belanja langsung. Dan Bapak nggak boleh mengambil keputusan ketika lagi kenyang gitu kan. Misalnya lagi istirahat sidang, dia makan banyak karena lapar, gitu.
lalu duduk main putusan, nggak boleh Pak. Dan nggak boleh dalam kondisi lapar juga. Indonesia ini kadang-kadang tergantung anggota dewan yang rapat hari ini. Kalau habis berantem dengan keluarganya di rumah, biasanya Indonesia lagi kacau saat ini. Padahal itu cuma masalah pribadi. Jadi hakim tidak boleh memutuskan dalam kondisi bahagia sekali atau dalam kondisi sedih sekali. Berat menjadi seorang hakim itu. Ya, makanya sekarang juga lagi pada bingung ini. Di Komisi Yudisial juga kemarin melihat Sarpin efek. Ya, bahkan Presiden pun nggak bisa menghentikan kriminalisasi KPK. Sampai pernyataan hari ini, ya, karena penangkap BW sekarang naik pangkat. Situasinya. Tapi Presiden udah nggak bisa tangani lagi karena ini semua sesuai prosedur hukum. Ya, mereka nggak bisa disalahkan juga karena ini sesuai prosedur. Nah, padahal kita tahu semua ini juga ada berbagai macam intrik politik di dalamnya. Nah, memang disinilah bahayanya liberalisme. Kalau manusia tidak mau mengikatkan diri kepada Allah, bahkan Allah pun diperintahkan untuk selalu mengikuti apa yang menjadi maunya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini tafsir Muyassar yang secara ringkas saya bacakan. Innallaha kana aliman bi khalqihi hakiman fima syuri'a lahum. Udahlah. Allah itu ya di akhir ayat ini kan innallaha apa tadi? Kana aliman hakim. Allah itu yang lebih tahu tentang ciptaannya. Hakiman yang juga lebih tahu tentang putusan hikmah di balik keputusannya terhadap semua yang disyariatkan kepadanya. Itu artinya aliman. Nah, saya mau tanya sekarang, lebih tahu siapa? Kita tentang diri kita atau lebih tahu Allah tentang diri kita? Ya, kita makan yang nggak boleh kita makan. Ya. Banyak di antara kita yang gali kuburan pakai lidahnya sendiri. Nah, di dalam hukum kewarisan Islam pun begitu. Makanya nanti kita bicara konsep harta. Harta itu apa sih? Harta adalah, ini saya pengen tanya yang lebih ngerti dari saya. Harta itu apa? Aset atau benda yang berharga atau bernilai. Itu harta. Sesuatu yang bernilai. Bisa barang, bisa jasa. Ya, misalnya kayak nilai sebuah kepercayaan ayah di masyarakat itu bisa bermakna mahal nggak buat anaknya? Bisa. Bisa. Padahal cuma gara-gara nama bapaknya. Misalnya salah satu juri yang menentukan siapa yang berhak ditunjuk menjadi pahlawan Indonesia setiap tanggal 10 November. Salah satu jurinya misalnya anaknya Avandi, si pelukis. Ya, ini bisa menjadi sebuah warisan nilai. Kalau anak ini tidak pandai menempatkan nilai yang sudah diwariskan oleh orang tuanya dengan di tempat yang benar, maka ini akan membahayakan keseluruhan umat. Ini penting sekali. Nah, sekarang kita bicara harta dulu. Jadi harta adalah sesuatu yang bernilai, bisa barang, bisa jasa. Jasa macam-macam termasuk networking. Itu harta. Nah, pertanyaan kedua, pada hakikatnya semua harta ini milik siapa? Milik Allah. Kapan harta itu menjadi milik kita? Harus diketahui sebabnya.
proses pengalihan kepemilikan dari Allah Al-Malik kepada manusia sebagai pemilik, itu harus ada syariatnya, aturan mainnya. Jadi jangan sembarangan. Misalnya, tidak otomatis mayit meninggal dunia, hartanya langsung dimiliki ahli, nggak boleh. Ini harta kembali dulu ke Allah. Jadi yang berhak membaginya siapa? Allah dulu. Nggak boleh mentang-mentang anaknya langsung ambil. Nggak bisa. Harta ini kembali dulu kepada, kemudian dibagi menurut aturan siapa? Nah, keluarga itu dalam menyelesaikan kewarisan Islam harus dimulai dari situ dulu filosofinya. Insya Allah selesainya cepat. Jadi ketika semua ribut, jangankan mau pembagian, melihat aja nggak mau duduk berhadap-hadapan. Padahal kita sudah pesankan di Penang Bistro itu ruang VIP. Karena mereka maunya ketemunya di situ, oke? Terus cuma ada satu meja belakang-belakangan. Nggak pernah duduk bareng gini. Biasanya saya dudukkan dulu nih. Kita kembalikan dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Diruqyah dulu biasanya sedikit. Supaya hatinya lunak. Baru kemudian secara bertahap diajak berbicara dulu. Coba masing-masing jangan melihat harta, lihat almarhum dulu. Siapa dia? Ayah kami. Kepada istri, siapa dia? Suami tercinta saya. Bagus. Yang kita mau bagi sekarang ini punya siapa? Awalnya. Punya almarhum. Sekarang, kalau kita berantem gara-gara harta, kira-kira almarhum ini seneng nggak? Ya enggak lah. Kira-kira siapa yang paling kecewa, paling sedih ketika kita nggak bersilaturahim? Almarhum. Harta yang mau kita bagi punya siapa? Kembaliin dulu dikit-dikit ke situ biasa. Baru mulai baikan dikit. Ini panjang sih ceritanya, memang nggak gampang. Oke, sekarang sudah mau bersaudara. Oke, sebelum kita mulai ke ilmu waris, kita berdoa dulu sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta almarhum yang akan dibagikan keturunan ini. Dan semoga almarhum tidak mendapatkan bencana akibat perkelahian kita di dunia ini. Mari kita berdoa dulu bersama. Nah, mulai dinangis-nangisan itu dikit. Mulai sadar, waras dikit. Tapi kalau ada yang datang terlambat, itu susah ngulang dari awal lagi biasanya. Masa suruh ngulang nangis kan susah. Tapi setidaknya saudaranya bisa membantu, tapi hatinya masih keras biasanya. Nah, inilah pentingnya dasar ini. Jadi nanti dalam pengurusan kewarisan ini, disinilah pentingnya falsafah. Melihat segala sesuatu dan insya Allah nggak capek. Ya, ini terutama nih di zaman sekarang, ibunya kuliahkan anaknya di Fakultas Ekonomi, jurusan ekonomi lemah pula. Ya. Ibunya belum meninggal sudah dituntut. Bahkan bapak datang ke saya, seorang bapak yang umurnya 76 tahun, mohon perlindungan karena dikejar-kejar anaknya harus suruh bagi waris. Padahal bapaknya belum meninggal dunia. Ustaz bisa tolongin saya, Ustaz. Anaknya begitu puas. Tapi saya bilang, Bapak sadar dulu, kok bisa punya anak kayak begini, gimana ceritanya? Jangan terlalu cepat salahin anak. Mungkin salah didik kali ini. Kenapa punya anak menjadi puas begini? Baru dia nangis lagi dulu. Udah istighfar dulu. Hatinya anak, Allah yang balik. Ya, tenang. Ya setelah dia mau istighfar, dia berdoa kepada Allah, dia mau pasrah, karena juga takut kehilangan hartanya. Dia pikir ini harta saya, karena saya mencari. Bukan. Kepemilikan ini sifatnya leasing, hak guna pakai. Itu pun akibat dari usaha yang Allah ridhoi. Sehingga terjadi proses pengalihan kepemilikan sementara kepadamu. Akibat usaha yang kamu lakukan di jalan yang Allah ridhoi. Itu yang bisa kamu dapatkan manfaatnya. Tapi
Ada harta di rumahmu, ada mobil mewah, kamu capai dengan cara, bukan dengan cara yang Allah ridhoi. Kamu lihat barangnya, tapi kamu nggak bisa memanfaatkannya seperti yang kamu mau, dan bisa jadi bencana buat kamu. Itu konsep kepemilikan. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi yang boleh saya pakai, yang kamu usahakan berdasarkan keriduan dari, kalau lebih dari itu keluarin deh, sebelum jadi bencana. Cara berpikirnya mudah-mudahan setelah dibawa ke situ, mulai berpikir. Nah, dari situ, mungkin kalau bapak-bapak sudah dengar, berarti mendidik anaknya harus benar nih dari sekarang. Yang benar tuh gimana? Saya kemarin dikirimin foto sama teman. Fotonya indah sekali. Inilah dia punya bayi, umurnya 2 minggu, Pak. Inilah malam pertama saya baca Quran bersama dengan bayi saya setelah tahajud. Sambil menggendong bayi, dia foto baca Quran di situ. Ini dilakukan setelah tahajud bersama dengan bayi saya yang diimami oleh kakaknya si bayi yang sudah hafiz Quran umur 14 tahun. Nah, itu baru ayah benar tuh. Ya, ayah seperti ini, waktu bulan Ramadan kasih uang kepada anaknya 60 juta. Ya, padahal rumahnya masih ngontrak. Bagikan zakat, terserah kamu, nah kamu lihat mana teman-teman yang kamu anggap layak. Nah, disuruh satu orang dewasa pegangin duitnya, biar anaknya yang menentukan kepada siapa dibagi. Itu pendidikan yang sangat bagus. Dari kecil dia sudah punya mental dermawan. Jadi nggak cukup cuma akikah. Ini sekedar sedikit masukan dan selipan supaya kita tidak menjadi orang yang tertimpa bencana akibat anak-anak kita sendiri. Baik. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Al-Quran dan kewarisan Islam meredam konflik. Ya, konflik ini buat sarapan pagi biasanya dicampur susu. Itu konflik, salah. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ya udah saya bacain aja deh. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas. Fa inni imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbadu wa tadhharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil fariidah la yajidani may yaqdi biha. Ini penting sekali. Ini jawami'ul kalim. Luar biasa. Hadis ini semuanya rumusan. Saya akan bantu tadabbur hadisnya. Ya. Lihat tadabbur hadisnya. Waduh, rupanya terjemahannya belum dimasukkan. Saya bacakan terjemahannya sendiri. Dari Abdullah ibnu Mas'udin. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud ini? Ya, supaya nanti redaksinya enak. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabi yang sangat konsen dengan metodologi belajar Al-Quran. Jadi nanti lihat, kenapa Ibnu Mas'ud kemudian konsen dengan hadis ini, karena memang sangat sejalan dengan kecenderungan jiwanya. Ya, Ibnu Mas'ud ini salah satu penulis wahyunya Rasulullah SAW. Dari kalangan elitnya para sahabat Nabi SAW. Nah, saya memahami karakter Ibnu Mas'ud dari sudut pandang saya tadi adalah seorang sahabi yang paling sering meriwayatkan informasi dari Rasulullah tentang metodologi bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Jadi kalau mendengar kata Rasulullah, pahami kata Rasul itu artinya risalah, utusan Tuhan, duta Tuhan. Sufara.
Jadi ketika membaca Rasulullah itu jangan seperti kosong ya. Ini betul-betul sebuah proses informasi dengan sanad. Bil isnad, dengan sanad yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Ta'allamul Quran. Belajarlah Al-Quran atau pelajarilah Al-Quran, mungkin tepatnya bukan belajar. Ya, ta'allamu di sini pelajarilah Al-Quran. Wa'allimuhun nas, dan ajarkanlah manusia. Ini kalau kita yang pahami mungkin oke, saya belajar Quran hari ini lewat video kemudian ajarin manusia. Enggak semudah itu, bro. Ya, sister. Ini ada proses ilmu itu bil isnad. Dengan sanad yang bagaimana Rasulullah membaca, seperti itu harusnya kita juga membaca. Dan apa yang kita baca juga itu yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Sehingga al-mimu miman wa ta'u ta'an gitu. Wal babu ba'an. Semua mim yang dibaca oleh Rasulullah, begitu pula yang harusnya kita baca. Dan yang kita ajarkan kepada kita itu juga yang harus dibaca. Ya, ini kalau kita bicara ta'allamul Quran wa'allimuhun nas. Jadi enggak sembarangan bikin metode macam-macam dalam mengajarkan Quran. Enggak boleh. Bisa melintir-melintir nanti prosesnya itu. Tapi sebagai tasywiqat enggak apa-apa. Bagaimana tuh saat belajar Quran pakai metode gerak? Sebetulnya bukan belajar pakai metode gerak. Gerakan itu cuma mengalihkan perhatian anak, nggak sengaja akhirnya dia hafal. Sama namanya anak-anak kan, ya sambil secara kinestetik mengikat makna. Tapi nggak boleh berubah dari cara Rasulullah SAW. Termasuk ilmu faraid ini. Termasuk ilmu faraid ini adalah ilmu yang paling detail diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke angka-angkanya. Tadi seperberapa tuh? Sampai 1/6 pun dari siapa? Dari Allah kepada Rasulnya. Dan Nabi Muhammad SAW hampir tidak diberikan peluang untuk menentukan angka. Supaya tidak ada vested interest. Sebagai manusia biasa. Ini betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kemudian wa ta'allamul faraid. Belajarlah ilmu, tapi dari Quran dulu mulainya. Sebab kalau ininya belum matang, itu tadi saya katakan, langsung masuk ke sini, waduh, punya anak perempuan cuma satu, gelisah nanti. Kalau Qurannya belum matang. Belajarlah Al-Quran dan ajarkan manusia. Pelajarilah al-faraid wa'allimuhun nas dan ajarkan kepada manusia. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terhitung ibadah dan mudah-mudahan bisa memperberat timbangan amal kita sampai ke akhirat. Fa inni mru'un maqbudun, karena aku hanyalah seseorang yang nantinya juga bakal dicabut rohku. Aku bakal mati, itu maksudnya. Berarti apa nih kira-kira tafsirannya di sini? Berarti kita harus menjadi penerus Rasulullah SAW dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu Quran dan ilmu faraid. Ilmu apa yang lebih tinggi dari ini semua? Ya, kita belajar macam-macam. Bahkan anak kita bayarin tinggi-tinggi sekolahnya untuk belajar yang kadang-kadang nggak jelas sanad ilmunya, perintahnya dan seterusnya. Lanjut. Wa innal ilma sayuqbad. Karena ilmu ini, khususnya faraid ini dan juga Quran nantinya itu akan dicabut. Wa tadharul fitan. Dan efeknya kalau ilmu ini dicabut dan tidak lagi diterapkan, maka menyebarlah fitnah, bencana itu. Hatta yakhtalifal ithnani fil fariidah. Sampai ada dua orang bertikai, berdebat
untuk urusan fardhu tadi. Bukan masalah sunnah atau masalah makruh. Yang diributkan masalah apa? Bahkan bukan urusan wajib, urusan fardu yang dalilnya sudah jelas. Orang akan ribut. Itu terjadi nggak sekarang? Terjadi. Di dalam ilmu ekonomi banyak sekali orang Islam yang bilang begini, sama aja kok syariah sama riba. Banyak. Banyak yang ngomong kayak gitu. Dan ini orang Islam. Bahkan di grup ustadz-ustadz itu masih ada yang ngomong kayak sama aja. Astagfirullah. Ini barangkali yang dimaksud. Innamal bai'u dzalika bi annahu apa? Innamal bai'u mithlur riba. Bahaya nih. Padahal ayat Quran saya terus terang, walaupun memang ekonomi syariah, bank syariah masih menginduk kepada BI yang masih sistem ribawi, tapi perbedaan mendasar adalah niatnya. Ada upaya dari pelaku ekonomi syariah untuk bersyariah dengan semua kekurangannya, dengan semua kelemahannya. Itu perbedaan mendasar. Innamal a'mal. Banyak yang marah sama Aceh. Orang Islam marah sama Aceh. Bahkan orang Acehnya marah sama syariat Islam. Syariat apaan nih? Ya, karena ideologinya awalnya tidak kuat. Jangan berkata begitu. Saya bukan orang Aceh. Dan saya melihat kekurangan di Aceh. Tapi saya harus bertanggung jawab. Syariat Islam harus sukses di Aceh. Supaya ini menjadi contoh baik. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi, kalau sampai Al-Quran dan Farat ini terangkat, yang paling jelas adalah yakhtalifal ithnani fil faridah. Dalam urusan yang dalilnya sudah konkret pun orang ribut. Ini kalau sudah fitnah menjalar kemana-mana. Ya akhirnya perempuan nggak mau dong bagiannya separuh dari laki-laki. Banyak nggak? Banyak. Dianggap hukum, padahal itu sudah fardun di situ. Dalilnya juga sudah qat'iyud dilalah. Bukan lagi analisis atau dzanniyud dilalah. Ini sudah qat'iyud dilalah. Karena fardun sudah. Itu pun masih debat. Gara-gara apa? Kalau ilmu sudah dicabut. La yajidani may yaqdi biha. Akhirnya tidak ditemukan siapa yang bisa menyelesaikan konflik ini. Maka judul besarnya Al-Quran dan kewarisan Islam, insya Allah akan meredam. Akhirnya setelah damai, kembali kepada ideologi, kembali kepada agama. Udah deh, sekarang kami terserah Allah, Ustaz. Tolong perlihatkan ayatnya yang mana. Udah deh, pokoknya kami tolong dibagiin. Besoknya lebih ringan lagi. Dibawalah surat tanahnya yang segepok itu. Bro, udah sekarang saya nurut aja deh. Ustadz bagi kami terserah, udah kami nggak mau ribut-ribut lagi. Atau kalau Ustadz bagi-bagikan ini setumpuk-tumpuk ini pun apa sertifikatnya kami rela deh. Wah, kalau kayak gini berkah insya Allah. Akhirnya anak istri pertama dengan istri kedua kemudian peluk-pelukan, bersaudara lagi, lupakan dendam masa lalu yang membuat kemudian sengsara juga almarhum. Oh, sekarang sudah bisa bikin perusahaan bareng akhirnya antara anak istri pertama dengan anak istri kedua. Daripada tanahnya ini dipecah-pecah, mendingan kita kerjasamakan, kita bikin perusahaan bareng, jadi perusahaan properti baru. Yang ditunjuk, ya udah anak laki-laki yang selama ini udah bisnis properti, udah dia aja. Janganlah sudah. Harta kemudian berkah dan yang paling penting persaudaraan yang mereka rindukan selama ini. Itu kemudian berjalan ini lebih penting dari semuanya. Baik. Jadi Al-Quran dan kewarisan ini bisa meredam konflik. Zakat sedikit konfliknya. Paling banyak konflik itu di waris. Ini paling banyak. Makanya Ustadz Abdul kemarin di pertemuan itu mengatakan setiap orang punya kasus waris. Setiap orang. Berapa jumlah penduduk muslim di Indonesia? 200 juta. Oke, 200 juta. 200 juta orang, berarti minimal 200 juta kasus.
Jadi kalau ada lawyer ngurusin kewarisan nih, notaris mau ngurusin kewarisan ini udah 200 juta kasus. Itu kalau dia dengan dirinya sendiri. Sekarang dia punya urusan dengan saudara-saudaranya. Ya katakanlah 5 orang satu keluarga, ya kali 5. Karena urusan bukan cuma sendiri. Jadi insya Allah minimal ada 1 miliar kasus yang siap untuk diselesaikan. Tinggal dibedah-bedah mau ambil bagian yang mana nih urusannya. Tugas saya cuma ngajarin di sini doang, sudah. Selebihnya urusin deh, itu bukan wilayah gua di bidang hukum. Kita bagi-bagi tugas, sebab kalau saya menjadi lawyer juga nanti konflik interestnya tinggi. Kan tergantung fatwa saya nanti. Iya. Nah nanti datanya juga sama gue semua. Bagi tugas deh. Sertifikatnya kasih notaris. Penyelesaian lapangannya kasih. Siapa itu? Kalau ada konflik fatwa lawyer. Kalau nggak ada konflik ya cukup di notaris juga sudah selesai sebetulnya. Gitu. Ustadznya bagian padamin api aja deh. Yang tadinya nangis, berantem, gak mau ngomong. Jadi yang paling gede bagian siapa nanti di ujungnya? Ya bagian ahli waris yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tetapi yang menjadi menarik di sini adalah satu, faraid nggak bisa jalan kalau Qur'annya belum matang. Itulah karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Yang kedua, tekanan dia di sini. Kalau sampai ilmu ini dicabut dari keluarga, sebelum Allah yang mencabutnya, nggak mau pakai Quran, ya, nggak mau pakai faraid, fitnah. Akhirnya kamu gelap memutuskan sesuatu. Mau pakai hukumnya silakan, mau pakai hukum positif, terserah. Mau pakai hukum positif, boleh. Tapi ujung-ujungnya akan ribut nanti. Oh, buktinya enggak. Kami Ustadz, ridho sama ridho udah bagi rata gitu. Iya, tapi berkahnya hilang. Manfaatnya hilang. Apalagi untuk kepentingan ibadah biasanya susah. Susah. Saya melihat 2 kasus yang di depan mata. Satu tetangga saya. Ya, sejak kecil saya melihat orang ini. Dia itu sering nikahin janda yang punya tanah. Ya, makanya itu jadi prinsip saya, harus menikah dengan orang sabar, yang sawahnya lebar. Gitu. Yang satu lagi harus tawadhu, tahu warna duit. Jadi setelah dinikahin, tanahnya diceraikan lagi perempuan. Dinikahi, diceraikan. Hampir satu kampung tanah dia itu. Demi Allah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Matinya kayak nggak diterima tanah. 3 kali pindah kuburan dari kampung Gusti sampai ke Kapuk. Banjir semua. Dan setelah dia meninggal dunia, nggak ada yang sejahtera dari anak-anaknya. Berantem semua, sampai ibunya lari ke kampung. Nggak berkah. Dan nggak mau pakai aturan Quran. Nggak mau pakai aturan faraid. Pokoknya bagi rata. Anak yang kecil langsung pakai kalung emas dulu. Ya, baru kelas 6 SD. Ya, punya mobil baru padahal belum bisa nyetir. Abangnya sudah ditembak di zaman Petrus dulu. Di zaman Murdani, dar. Sekarang, setelah saya lihat kembali semuanya seperti semula, sengsara lagi. Ya, fitnah. Karena tidak mau ada Al-Quran di keluarga, karena tidak mau ada faraid di keluarga. Itu kasus yang kelihatan di depan mata, betul. Itu yang membuat saya kemudian menjadi, ya mau masuk pesantren dulu. Setelah dijelaskan sama orang tua, bahaya seperti itu. Ya, di zaman sekarang ini juga banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu. Makanya kalau kita ambil Quran, udah terapkan di rumah, ya, terapkan di rumah, nilai-nilai yang ada itu, ya, terutama nih orang tua membesarkan anak
Beda loh. Ada orang tua besarkan anak, ada orang tua besarkan monster di rumah. Ya, karena salah pembinaan. Begitu juga di masyarakat. Inilah perjuangan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah belajar ini semua kita semakin tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, pengabaian hukum kewarisan Islam akan menyebabkan fitnah dan kehancuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ada salah satu sahabat yang menafsirkan kata-kata fasadun kabir ini, fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ini terjadi kalau tidak melaksanakan faraid. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Ingat ya, ini rumusan di dunia ini. Orang kafir itu biasanya loyal kepada pemimpinnya, sesama mereka. Dan mereka itu serius dalam menyerang orang beriman. Ini dari kata-kata ini. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu, jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, sementara kamu menghadapi konspirasi al-kafirun ba'dhum awliya'u ba'd, maka kamu akan tergilas. Niscaya apa yang terjadi? Niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Lihat, 87% tanah di Jakarta bukan milik pribumi lagi. Dan mereka satu sama lain bekerja sama. Dengan kekufurannya, bagaimana merampok tanah orang. Di Karawang, dia beli tanah sekian ratus hektar, awalnya cuma 50.000 1 meter persegi. Lalu, dia bayar orang pertanahan untuk menduplikasi tanah-tanah di sekitarnya. Oke, ibu korban. Ya, dia bayar preman setelah satu tanah bisa beberapa sertifikat. Padahal yang dia beli cuma satu areal ini, tiba-tiba tanah sekitarnya dia sudah dapat sertifikatnya juga. Dan akhirnya masyarakat yang beberapa orang itu berhadapan dengan masyarakat lain yang merasa sudah dibayar. Akhirnya yang ini yang gak berdaya kemudian menjadi korban. Lalu bayarlah ke PU. Kasihan tuh tanah di situ nggak ada jalan raya, dibangun jalan rayanya pakai dana PU. Bayar PAM, masuk air ke situ. Bayar orang PLN, masuk listrik ke situ. Pertanyaannya, kalau tadi harganya 50.000, setelah ada air, jalan, listrik, jadi berapa harganya? Ba'dhum awliya'u ba'd. Dari mana dia beli tanah? Uangnya. Dari bank. Bank uang siapa yang dipakai? Ini fakta. Ini Jakarta nih. Tinggal 13% punya pribumi, itu pun dari 13, 4%-nya tanah wakaf. Separuh tanah wakaf, umumnya masjid itu nggak ada IMB-nya. Ini juga bakal disikatnya. Beberapa tanah wakaf yang tidak ada suratnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kita nih, kalau kita diam, sesama orang beriman, sementara mereka terus bekerja menyerang kamu, habis kita ini. Nggak terasa. Tiba-tiba, kaget kok tinggal 87% tanah di sini, bukan punya kita ya. Makanya waktu ada gerakan masyarakat Jakarta anti gubernur kemarin, diketawain sama gubernur. Lo orang Jakarta mana ini pasti Bogor nih, Tangerang nih, Bekasi nih. Lalu 87% tanah punya gue. Peperangannya begitu kuat. Landscaping. Dulu yang namanya tata kota di Indonesia ini, kan, sejak zaman Belanda sebetulnya, nilai spiritual itu berjalan. Di pusat kota ada alun-alun. Di alun-alun ada Masjid Agung. Samping Masjid Agung ada Kauman. Sekarang ada apa di tengah kota? Ini diserang kita tanpa kita mau tahu. Mereka ba'dhum awliya'u ba'd bekerja keras. Lalu kalau kita terus diam, maka kita akan tergilas. Padahal sebetulnya mudah.
yang namanya kekuatan gelap itu cukup pakai senter aja, maka terang. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Faraid ini kita tegakkan. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah kita akan selamat. Dan satu hal, ini kemarin saya komunikasi dengan seorang mujahid di lapangan. Bagaimana kondisi di sana? Ada bahasa yang cukup bagus. Ustaz, kami punya satu prinsip di sini. Rajin perang, banyak ghanimah. Enggak perang, enggak dapat ghanimah. Itu prinsip. Ghanimah itu apa? Rampasan perang. Jadi kalau ada nih pejuang tapi nggak mau perang, cari selamat terus. Kira-kira bakal dapat tanah wilayah nggak? Bakal dapat senjata baru nggak? Enggak. Jadi prinsip dalam hidup ini sebetulnya, kalau kita melihat betapa kekufuran itu ba'dhum awliya ubat, sementara orang beriman yang tidak bersatu menegakkan kalimat Allah, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka yang akan terjadi adalah kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Habis kita dimakan. Harusnya orang-orang Islam itu berprinsip di Indonesia seperti pahlawan kita. Setiap jengkal tanah Republik Indonesia saya akan pertahankan dengan semua harta saya. Setiap jengkal laut Indonesia saya harus pertahankan dengan darah saya sampai tetes darah penghabisan. Setiap udara Indonesia harus saya pertaruhkan dengan nyawa saya sekalipun. Gara-gara prinsip itulah, maka para pahlawan mewariskan kita Indonesia yang begini besar. Padahal dulu nggak banyak jenderalnya, nggak banyak profesornya, dan nggak banyak senjatanya. Sekarang, kok setelah banyak jenderal, banyak profesor, banyak senjata, kok malah nggak berdaulat ya? Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, teman saya di majelis ulama itu bawa investor, seorang pembeli ban dari Malaysia, berharap dapat dari tangan pertama. Datanglah ke Bogor, ke perusahaan bannya. Kata perusahaan ban, nggak boleh transaksi di Jakarta, harus Singapura. Shock dia. Barang Indonesia nggak boleh jual di... Udah, kalau gitu kita beli pisang aja deh. Indonesia kan ada agraris, petani semua. Ke Tangerang, perkebunan pisang luas, nggak boleh transaksi di Tangerang, harus di Singapura juga. Kalau migas udah lama transaksinya memang harus di... Sehingga bikin perusahaan petrol di sana. Bayangkan negeri ini sudah dirampok. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Karena kitanya nggak mau menegakkan hukum. Mau sampai kapan begini? Udah, tinggal bikin pajak aja di Indonesia. Di Jakarta sekarang, siapa yang bisa tinggal di Indonesia dengan pajak yang tinggi gini? Nanti juga satu-satu bakal pindah nih. Sementara mereka berkomplot dengan jaringannya. Mereka bikin kartel di antara mereka sendiri. Iya, dibikin dulu apartemen, rumah susun yang banyak-banyak, datangkan semua ke sini. Dan di Malaysia itu udah dia lakukan. Di Malaysia itu untuk memilih calon pemimpin itu cukup dengan kopi paspor dari negara manapun, udah bisa dia jalankan. Itu terjadi kemarin di Malaysia. Ini sekedar informasi kecil saja. Maka kalau kita tidak menegakkan dan kita tidak bersatu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ada waktu 20 menit ke depan. Kalau mau ada diskusi silahkan. Sekalian saya juga istirahat. Karena dari kemarin sampai tadi subuh full terus. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana urusan orang yang telah meninggal mempunyai hutang yang belum selesai di hadapan Allah, padahal almarhum mempunyai harta tidak bergerak yang bisa dijual oleh ahli warisnya. Apakah almarhum berdosa atau anak-anaknya yang menanggung dosa? Yang saya ketahui dosa tidak bisa diwariskan atau diturunkan. Pertama, almarhum kalau pernah berusaha untuk membayar, misalnya sudah ada cicilannya, sudah ada upayanya, keburu meninggal dunia, maka dia bebas dari dosa.
Dan terlebih lagi karena ada hartanya yang memang bisa menutup hutang itu. Artinya ketika dia berhutang tidak berniat untuk tidak melunasi. Dan dia sudah perhitungkan bahwa dia bisa membayarnya. Insya Allah kalau dia udah berusaha membayar, bebas dari dosa. Yang berdosa adalah keturunannya. Bukan karena dosa turunan. Karena keturunannya yang tidak menjalankan kewajibannya. Sama halnya dengan siapa yang berdosa kalau si mayit itu tidak ada yang kafani. Yang berdosa siapa? Ini bukan dosa turunan, kamu yang tidak menjalankan amanatnya. Jadi ahli waris nggak boleh mengambil warisan sedikit pun sebelum hutangnya lunas. Baik, ada yang lain? Silakan. Yang belakang dulu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi yang meninggal yang berhutang, kalau kemudian dalam satu keluarga gitu ya Ustadz, anak itu berhutang nih kepada orang tuanya. Anak berhutang kepada orang tua. Hutang nih, akadnya hutang untuk Ya. membeli sesuatu gitu ya, berhutang. Nah kemudian ayahnya meninggal. Nah si ahli waris yang lain, maksudnya gini, si yang berhutang ini punya aset gitu ya, tapi dia belum mau menjual asetnya, asetnya rumah gitu jadi ceritanya. Kalau dijual rumah kan dia jadi nggak punya rumah gitu ceritanya. Sehingga bagaimana hukumnya kita yang ahli waris yang lainnya gitu, si ahli waris lain terhadap pembagian, kan waris itu hutang itu kan hutang si yang anak, Iya. itu kan sebenarnya waris bagi si Iya. ahli waris. Iya. Nah itu kan harus diselesaikan. Iya. Bagaimana hukumnya kalau itu tidak diselesaikan gitu? Ada si ahli waris yang lain punya kewajiban nggak untuk menekan atau meminta si yang berhutang itu menyelesaikan? Gimana itu Ustaz? Pertama, dia harus disadarkan dulu. Jadi awareness dulu. Baru kemudian edukasi. Ya, awareness-nya sudah. Kamu asal tahu aja kamu dulu hutang kamu harus kamu bayar karena itu dibagi menjadi milik ahli waris. Dia udah sadar itu. Iya. Oke. Sekarang edukasi selanjutnya. Hutang itu wajib dibayar. Ya, kamu nggak akan bisa masuk surga kalau kamu mati tidak bayar hutang. Berapapun ibadah kamu. Disadarkan dulu itu. Baru kemudian langkah selanjutnya diberikanlah keringanan. Kalau kita saudara tahu bahwa dia nggak punya aset lain kecuali rumah ini. Ya. Kan memaafkan lebih baik. Yang penting aturan Allahnya udah kita tegakkan dulu. Kamu tahu ya? Iya. Kamu niat bayar nggak? Niat. Oke. Berapa yang kamu berikan? Aku bayar dulu lah sedikit gitu. Nggak apa-apa. Yang penting ada upaya. Sebab di dalam hadis Nabi SAW tidak boleh memijah-hijaukan orang yang berhutang kalau dia jelas-jelas mau membayar dan mau berusaha untuk membayar. Jadi jalan terbaik difahamkan dulu sampai kemudian dia sadar, kemudian diedukasi. Kalau sudah selesai, saran saya ya diputihkan jauh lebih bagus. Kalau memang dia tidak punya aset lain untuk dijual, kecuali ada saudara lain yang lebih menderita dari dia. Ya, dia punya rumah yang ini belum punya rumah, misalnya. Dia punya tanah yang ini belum. Ya. Tinggi, sebetulnya kalau dia bilang dia nggak punya aset, dia jual itu aset, kemudian dia bayar hutangnya, dia masih bisa punya rumah dari sisa hutang itu. Itu yang saya maksud edukasi. Ya, itu ya. Itu yang saya maksud edukasi. Itu kewajiban ahli waris untuk menyadarkan dong ya. Iya, terus menerus. Sudah sampai situ nggak mau juga, ya udah, lu nyimpen api nih. Ya, lu bakal makan api nih di sini hari-hari. Memang iya, hidupnya jadi nggak berkah gitu. Iya, lu bakal makan. Ya, kalau memang kamu ambil resiko itu, ya sudah. Nah, kecuali keluarga ingin kemudian mempidanakan, karena ini sudah masuk ranah ya kriminal di sini.
ya mengambil hak orang lain. Nah, kalau memang keluarga memperkarakan, ya itu juga hak, gitu ya. Itu hak, tapi kalau memang ya edukasi saja, baru kemudian ya semampunya bisa kita lakukan. Apalagi keluarga terdekat, kewajiban dakwahnya lebih tinggi. Saya kira gitu. Tapi kalau memang ada yang lebih menderita, memang ini harus dipaksa. Dipaksa. Kalau yang nggak sadar-sadar juga perlu dipaksa. Di sini pentingnya hukum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nomor satu itu awareness sama edukasi dulu. Itu yang banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mendengar ini, kita terlebih dulu udah tanya boleh menghibahkan harta ke anak. Jadi saya udah hibahkan, sedangkan sekarang kita tahu harta itu adalah milik Allah. Gimana caranya Ustaz? Waktu itu pernah nanya Ustaz juga. Saya udah hibahkan sama anak-anak. Tanah sudah dihibahkan ke anak. Saya Rumah. punya anak 3 perempuan. Punya 3 perempuan. Rumah ada 3. Rumah 3. 1 aset. Tapi yang 3 ini udah saya bagi, ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Udah masing-masing sudah dapat 1 rumah. Jadi yang aset ini kamu kelola 3. Kalau saya meninggal nanti kamu kelola 3. Dan nanti yang hasilnya bagi-bagi 30-30, yang 10 untuk saya, untuk untuk dibagikan sosial. Kalau ibu sudah meninggal gitu pesannya? Ya, tapi yang 3 ini udah udah dikasih. Oke. Tapi waktu itu udah nanya juga, Mas Ustaz boleh kan? Belum. Coba saya jawab ya, yang benar gini. Yang 3 itu namanya hibah, insya Allah pahalanya sudah ibu dapat. Ya. Ya, dunia akhirat insya Allah. Di dunianya ibu bahagia, anak tidak lagi keleleran gitu ya, itu handphone. Nah, kemudian untuk akhirat juga mudah-mudahan memperberat timbangan amal. Ya. Tapi aset yang 1 rumah ini, bukan rumah apa? Klinik kebidanan. Nah, klinik ya. Klinik ini ibu kemudian wasiatkan kepada mereka dari sekarang. Dikelola 3. Sebetulnya ini jatuhnya hibah juga kalau dari sekarang nih. Karena masih hidup, belum bisa dikatakan waris. Ya enggak, kalau kita meninggal gitu bilang. Kalau kita meninggal nanti saya bilang nih yang klinik ini karena salah satu itu ada yang dokter. Kita bilang ini kelola. Nanti bijaksanaannya kamu 30 yang 10 untuk saya. Prinsip dasarnya wasiat pokoknya tidak boleh lebih dari 1/3 aset. Ibu punya klinik, ibu punya rumah nih, atau ada punya tanah lain. Kira-kira nilai klinik ini 1/3 dari total atau tidak? Kalau lebih nggak boleh. Itu wasiat kalau untuk nanti setelah meninggal. Nggak boleh lebih dari 1/3. Misalnya ibu punya sisa apa lagi? Harta ibu apa lagi misalnya? Selain klinik, ada rumah. Iya. Di kampung ada lagi? Kampung ada. Ada lagi. Cuma di kampung itu repotnya dari nenek-nenek perempuan dapat itu gimana? Udah itu pusako lah ya. Pusako nggak bisa dipikirin, ini itu urusan negara sudah. Jadi cuma tinggal klinik itu dan rumah yang sekarang. Berserta sisa perhiasan lah ya. Perhiasan udah serahin ke Ustaz semua. Oh iya, udah selesai. Nah sekarang itu kalau klinik itu lebih dari 1/3, maka wasiat yang bisa dijalankan yang 1/3 saja. Kurang dari itu nggak bisa dilaksanakan, ya, nggak bisa dilaksanakan. Kalau mau niatnya wasiat, saran saya, kalau memang niatnya untuk kembali ke mereka ya dihibahkan dari sekarang. Manajemen yang dikasih anak yang memang menguasai ilmu itu sebagai dokter, yang hasilnya dibagi 3. Itu udah aman, jadi nggak usah dikaitkan dengan nanti kalau setelah meninggal. Nggak usah. Itu otomatis jalan sendiri. Sebab kalau ibu kaitkan dengan kalau nanti ibu sudah meninggal, nah itu jatuhnya wasiat. Ibu nggak berhak lagi. Kalau udah meninggal nggak berhak ngitung harta. Ibu meninggal, bisa wasiat. Wasiat itu adalah salah satu rahmat dari Allah, di mana orang yang memiliki harta berhak untuk ikut campur. Karena dia merasa berusaha ada, itu wasiat. Tapi, ia wajib menjalankan wasiat itu kalau tidak bertentangan dengan hukum Allah.
Tapi ini separohnya bertentangan dengan hukum Allah, jadi nggak wajib dilaksanakan. Jadi kalau saya jadi anak ibu, iya mah, terus kalau dilawan sekarang ribut juga selesai. Ntar kalau udah mati juga nggak ikut campur gitu kan. Jadi mungkin yang saya laksanakan cuma sepertiganya. Jadi mungkin separuh dari klinik itu akan menjadi harta waris yang dibagi lagi berdasarkan ilmu kewarisan Islam. Ya, aba'akum wa abna'akum, ibu nggak tahu siapa di antara anak ibu yang paling bermanfaat buat ibu. Jangan ngelihat sekarang. Ya, anak saya yang satu itu bagus, tapi menantunya itu yang ya, karena itu saya tahu kasusnya gitu kan, nggak usah kecewa. Manusia bisa berubah. Dan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kamu pada seseorang membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Berlaku adillah, itu yang lebih dekat dari takwa. Jadi sebaiknya kalau mau begitu hibah aja dari sekarang. Ya, jangan setelah meninggal. Tapi ibu masih mau dapat juga dari sekarang. Karena hidup dari situ kan. Udah kalau gitu, sementara ini, ya, sementara ini berjalan apa adanya saja. Ya, kalaupun nanti wasiat, perlu diketahui yang bisa dijalankan cuma sepertiga. Oke? Baik, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup musola Jumat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk melihat dari sisi lain, Ustadz. Iya, tenang. Hukum waris ini kan jelas ya. Nanti ujung-ujungnya masuk neraka dan tidak keluar-keluar. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tapi itu ternyata tidak menakutkan bagi kita orang Islam ya, sebagian orang Islam ya. Iya. Kenapa saya bilang tidak menakutkan? Karena kita kan udah baca doa iftitah. Ya, inna sholati wa nusuki gitu ya. Itu kan janji ya. Iya. Kita masih memuji lagi. Iya karena na'budu iya karena nasta'in. Masih merengek-rengek lagi. Tapi tunjukin jalan yang lurus dong. Gitu kan? Iya. Nah, saya lihat ditakut-takutin pun orang Islam tidak takut. Iya. Ya, padahal udah bersumpah. Iya. Bagi saya itu aneh gitu, itu hang gitu loh. Iya. Nah, saya mencoba melihat dari sisi lain tuh begini. Kalau di training-training tentang coaching, itu ada istilah tentang kesadaran. Iya. Manusia itu kan ada pikir, ya thinking, kemudian ada rasa ya, feeling, Iya. kemudian ada speaking, Iya. ucapan, dan ada tindakan. Iya. Nah, kesadaran itu adalah ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu sama, selaras dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Iya. Saya lihat masalah sebagian besar kita adalah, ya saya bilang itu kemunafikan lah ketika kita itu bilang bahwa kita udah baca doa iftitah, tapi ternyata nggak sadar. Iya. Nah, ketika kita mengajarkan sesuatu pada orang yang nggak sadar, sampai kapanpun itu nggak akan masuk. Iya. Ya. Jujur aja, saya juga menyebut diri saya itu munafik sebenarnya. Iya. Karena belum tentu saya melaksanakan kan. Iya. Jadi, yang saya lihat adalah selama kita itu tidak sadar mengajarkan ke orang Islam, sampai kapanpun tidak. Iya. Ancaman Allah pun tidak mempan kok. Iya. Nah, bagaimana mengatasi kesenjangan seperti ini gitu? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua kata kunci penting untuk kita lakukan kalau ingin jadi orang yang beriman. Jadi saya mulai dari diri saya bahwa kalau ada orang yang paling munafik di ruang ini saya deh gitu ya. Terus gimana caranya agar saya mau mengikatkan diri kepada aturan Allah dan Rasulnya? Dua kata kunci itu biasanya di Al-Quran digambarkan begini metodologinya yang menanamkan kesadaran itu. Percaya
meyakini sepenuhnya tentang janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dua itu menjadi kata kunci. Artinya ilmu training itu bagus. Tapi kalau mau berbicara tentang keimanan biasanya yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk mau terikat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dua. Jadilah pribadi yang membenarkan janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna. Karena ada orang wa kadzdzaba bil husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang berorientasi memberi dan hidupnya bertakwa serta membenarkan janji-janji baik Allah, percaya pada janji baik Allah, maka kelak kumudahkan hidupnya semudah-mudahnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu. Barang siapa yang pelit seperti tidak merasa butuh kepada Allah karena merasa cukup dengan hartanya dan kekuasaannya dan mendustakan janji-janji baik Allah, enggak percaya pada janji baik Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak ku buat hidupnya sulit sesulit-sulitnya di dunia dan akhirat. Jadi hidup ini akan mudah kalau kita selalu surah apa itu? Al-Lail ya? Ya, di surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini biasanya metodologi Al-Quran yang bersifat afirmatif dan memotivasi untuk menjadi pribadi mukmin yang komit biasanya ini kata kuncinya. Kata kunci kedua adalah takut pada ancaman Allah. Inilah orang-orang yang beruntung di dalam hidupnya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Kalau dia sudah punya rasa takut kepada Allah dalam kesendiriannya, dalam keadaan tidak dilihat, itu orang yang paling beruntung. Nah, di kita nih, kita nggak usah bicara orang lain dulu kalau begitu ya. Kita mungkin ada yang percaya pada janji baik Allah itu masih 60%, 40-nya enggak. Ini tugas kita, kewajiban kita untuk terus mengupgrade. Caranya gimana mengupgrade-nya? Supaya keyakinan kita kuat kepada janji Allah. Ini dibutuhkan keberanian memang. Kalau Allah bilang infak. Allah bilang maafkan. Allah bilang jihad. Allah bilang harus berani mati, ya mati. Berani rugi, ya udahlah. Jalanin aja terus. Benarkan semua janji Allah. A'ta, berikan. Wattaqa, bertakwa. Berapa Allah suruh bayar? Udah bayar. Lapar deh. Mati deh, nggak apa-apa deh. Maka kamu akan mudah. Biasanya memang harus begitu hidup. Ya, contoh. Saya kira udah banyak lah contohnya orang kayak gitu ya. Yang pokoknya membenarkan Allah itu ya ada aja. Ya kan jelas. Orang yang bertakwa itu biasanya ada aja jalan keluarnya. Ya. Itulah untungnya jadi orang Islam. Dan yang kedua, coba percayai semua ancaman Allah. Sebetulnya sering terjadi di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita melakukan dosa, siap-siap ya terima. Itu pasti ada. Ya, sehingga kalau kita udah mau melakukan dosa, ini siap-siap nih. Sehingga kita nggak bablas gitu. Kadang kita udah tahu tapi masih aja gitu kan. Masih aja, tapi perlahan-lahan itu insya Allah akan naik. Naik rasa takut kita untuk bermaksiat kepada Allah karena kita tahu ancaman Allah itu terasa di dunia ini.
Ya, cuma kan kita namanya juga manusia, Ustaz. Gimana caranya supaya pol gitu keyakinannya? Kata kuncinya satu. Minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Minta sama Allah. Memang untuk bisa 100% itu berat. Karena kan ada level nabiyyin, siddiqin, syuhada, as-salihin. Wah, kita sampai derajat orang soleh aja udah bagus nih. Ya, saya dapat bagus sekali SMS dari perkataannya Syekh Ali Tontowi. Saya ingin sekali menjadi kekasih Allah yang dicintai Allah. Setelah ku cari dalam Al-Quran, berat banget. Untuk menjadi orang kekasih Allah itu harus mujahidin. Waduh, saya orang pengecut dan saya pemalas. Ya, muhsinin, waduh. Untuk menjadi kekasih Allah tuh harus menjadi orang yang berbuat baik walaupun tidak dilihat orang lain. Kayaknya nggak mungkin deh sayang, ini nggak mungkin. Setelah dilihat beberapa ayat, kayaknya nggak mungkin semuanya buat saya. Sampai akhirnya saya takut buka lagi, jangan-jangan saya nggak dapat kriteria itu. Sampai akhirnya Allah tunjukkan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, mungkin ini yang saya bisa lakukan menjadi kekasih Allah nih. Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan. Ya, saya mulai dari sini aja lah level saya. Gitu. Ya, kalau kita merasa ingin menjadi kekasih Allah belum perfect gitu ya, ya mulai dari yang basic lah itu. Nanti lama-lama akan ke bawah. Sebagai penutup, ini penutup udah jam 11, untuk menghibur supaya nggak merasa lelah dalam beragama. Saya juga tadi mendengarnya pas jalan pulang, dari habis subuh ke sini sebelum rapat. Ini pura-puranya pakai jaket padahal kedinginan tadi itu. Karena baru malam juga jam 12-an baru selesai. Ada rapat habis subuh. Begini. Ya, belum mandi juga sebetulnya. Niatnya nanti mandi Jumat sekalian. Gitu. Jadi begini. Ada hadis Nabi SAW yang memang setelah hadis tentang Islam, itulah yang paling membahagiakan orang-orang yang lemah iman. Apa itu? Untuk menjadi kekasih Allah itu. Ketika para sahabat, ini kan para sahabat Nabi ini semakin tinggi takwanya, semakin malah banyak dosanya. Semakin tinggi takwanya, rasanya semakin menjadi orang yang begitu hina di hadapan Allah. Sampai datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar aku bisa bersamamu di surga? Itu pertanyaannya. Jawaban Rasulullah kepada si orang Badu ini satu. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan masuk bersama yang dicintainya. Kenapa Rasul berkata begitu? Karena dia berkata begini, ya Rasulullah, ibadahku sedikit, infakku sedikit. Jadi kamu punya apa? Saya cuma punya satu. Aku cuma berusaha untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Rasul menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang dicintainya. Jadi, saya bisa masuk surga bersama engkau. Itu rumusnya. Seseorang akan bersama dengan seseorang yang dicintai. Maka kalau dari sekarang kita mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, ya modalnya itu dulu deh gitu. Nah kalau sudah cinta biasanya nanti nurut, kan gitu. Nurut dan mau terikat biasanya gitu kan. Ya, akhirnya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu cenderung menjadi penghamba sesuatu yang dicintainya. Itu terapan di dalam Islam bagaimana agar kita keluar dari kemunafikan diri dengan semua kesalahan-kesalahan ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau waktunya hanya sampai di sini. Tapi materinya mungkin sudah dibagikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.